November 15, 2004, Peter Porco is found murdered in his Del Mar home. His wife Joan badly injured but clinging to life. Both of them attacked with an axe while they slept. From the start, police did not feel this heinous crime was random. In November of 2005, almost exactly 1 year since the attack, Porco was indicted and arrested for the crime. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah seram sekaligus mengerikan terkait pembantaian sebuah keluarga yang dibantai oleh anaknya sendiri dan rekan saudaranya. Tapi, apakah ini benar anaknya ikut terlibat? Peter Porco, berusia 52 tahun, adalah seorang panitera hukum yang dihormati di Albany, New York. Ia dikenal karena dedikasinya terhadap keadilan dan cintanya kepada keluarga. Istrinya, yang bernama Joan, berusia 54 tahun, adalah ibu yang penuh kasih yang bekerja sebagai terapis bicara. Bersama-sama mereka membesarkan dua anak laki-laki yang bernama Jonathan, seorang perwira angkatan laut, dan Christopher, pemuda yang menawan tetapi bermasalah yang sering berselisih dengan keluarganya. Christopher pun lahir pada 9 Juli 1983. Ia adalah seorang anak bungsu. Pada tahun 2004, dia berusia 21 tahun dan berkuliah di University of Rochester. Meskipun terlihat ramah, Christopher memiliki sejarah buruk dalam berbohong, memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman, dan membuat cerita palsu tentang kesuksesan akademiknya, yang hidupnya pun dipenuhi utang, nilai buruk, dan hubungan yang semakin memburuk dengan orang tuanya, yang semakin khawatir dengan perilakunya ini. Pada dini hari tanggal 15 November 2004, sebuah kejahatan yang mengerikan menghancurkan rumah keluarga Porco yang damai di Del Mar, New York. Joan dan Peter pun diserang dengan kapak yang diambil dari garasi mereka sendiri. Peter pun mengalami luka fatal di kepala dan tubuh bagian atasnya, tetapi dengan kekuatan luar biasa, dia berhasil bangkit dari tempat tidur dan turun ke lantai bawah. Dalam keadaan yang berdarah parah ini, dia mencoba menjalani rutinitas paginya, termasuk mengambil koran dan mencoba membuka pintu depan sebelum akhirnya terjatuh di lantai. Joan, meskipun mengalami cedera parah di wajah dan kepala, ia berhasil selamat tetapi mengalami cacat permanen. Detektif dari Departemen Kepolisian Bethlehem terkejut dengan kekejaman kejahatan ini. Penyelidikan awal mereka tidak menemukan tanda-tanda pemaksaan untuk masuk, yang menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang yang dikenal oleh keluarga. Kecurigaan pun segera jatuh pada Christopher, yang perilaku tidak stabil dan masalah keuangannya sudah diketahui banyak orang. Christopher pun mengklaim bahwa dia berada di kampus saat serangan terjadi, tetapi penyelidik menemukan inkonsistensi dalam ceritanya. Rekaman kamera pengawas pun menunjukkan Jeep Wrangler kuningnya meninggalkan kampus dan kemudian kembali sesuai dengan garis waktu pembunuhan. Selain itu, mereka menemukan bahwa dia telah menonaktifkan sistem alarm rumah keluarga menggunakan kode yang hanya diketahui oleh anggota keluarga. Joan pun yang satu-satunya selamat, awalnya mengangguk saat ditanya apakah Christopher adalah pelakunya. Namun, dalam bulan-bulan berikutnya, dia menarik kembali pernyataannya dan secara terbuka membela anaknya. Dalam suratnya kepada media, dia memohon kepada pihak berwenang untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya dan meninggalkan Christopher. Persidangan Christopher Porco dimulai pada 27 Juni 2006 di Orange County karena liputan media yang luas di Albany. Jaksa pun menggambarkan Christopher sebagai individu yang dingin dan penuh perhitungan yang membunuh ayahnya dan mencoba membunuh ibunya untuk menutupi masalah keuangannya dan mewarisi harta keluarganya. Pengacara pembela Terence Kinlon dan Laurie Sanks berargumen bahwa tidak ada bukti fisik yang menghubungkan Christopher dengan kejahatan tersebut. Mereka pun mengklaim bahwa polisi kurang berpengalaman menangani kejahatan serius dan terlalu cepat menargetkan Christopher.
Mereka pun juga mengajukan teori alternatif, termasuk kemungkinan keterlibatan paman Christopher, Frank Porco, yang dikenal sebagai anggota keluarga kriminal di Bonanno. Jaksa pun membantah klaim ini dengan bukti yang memberatkan, yaitu alibi Christopher yang tidak konsisten, serta motif keuangannya dan menonaktifkan sistem alarm. Para juri pun terpesona oleh drama yang terungkap di ruang sidang, terutama kesaksian emosional John Porco yang menolak mengidentifikasi putranya sebagai pelaku. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, pada 10 Agustus 2006, setelah berjam-jam musyawarah, juri pun menyatakan Christopher Porco bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan percobaan pembunuhan. Hakim Jeffrey Berry saat menjatuhkan hukuman pada 12 Desember 2006 memberikan 2 hukuman berturut-turut, 50 tahun hingga seumur hidup. Dalam pernyataannya ini pun, Hakim Berry menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa Christopher dapat mengulangi tindakan tersebut. Christopher pun terus menyatakan dirinya tidak bersalah, tanpa menunjukkan emosi saat vonis dibacakan. Saat ini, Christopher Porco menjalani hukuman di Clinton Correctional Facility. Dia telah mengajukan banyak banding, termasuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi semuanya ditolak. Dan pada tahun 2023, dia pun memberikan wawancara langka dari penjara, mengklaim memiliki bukti yang dapat membebaskannya. Namun, status dokumen tersebut masih belum jelas. Kasus ini pun terus menghantui semua yang terlibat. John Porco, meskipun terluka parah, tetap mendukung putranya. Membuat banyak orang pun bertanya-tanya, apakah cintanya memberatkan dia dan kebenaran atau ada sesuatu yang lebih dalam cerita ini? Sementara itu, kasus ini telah menginspirasi dokumenter kriminal, episode televisi, dan bahkan film Lifetime, mengukuhkan posisinya dalam sejarah kriminal Amerika. Saat Christopher Porco menjalani hukuman, pertanyaan mengerikan tetap ada. Apa yang sebenarnya mendorong sang anak untuk melakukan tindakan tak terbayangkan terhadap mereka yang telah memberinya kehidupan? Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.